Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Wahyudi Nasution dengan NIM 120204111115 dari lokal HTNA. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan hukum Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Perkembangan hukum Islam di Indonesia ditandai dengan adanya pengadilan agama yang dibuat dan dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda yang ditandai dengan adanya lembaran nomor 152/1982 yang menyatakan bahwa hukum Islam harus diatur oleh pengadilan agama. Namun, pada kenyataannya, jauh sebelum hukum tersebut dibuat, telah ditetapkan hukum Islam melalui seorang kodi atau seorang hakim pada masa itu. Pada masa kerajaan Islam, sikap pemerintah kolonial Belanda dipengaruhi oleh teori resepsi inkomplek yang menyatakan bahwa hukum ditetapkan pada individu harus sesuai dengan agama yang dianut oleh individu. Hukum tidak dapat diterapkan kecuali telah diterima oleh hukum adat. Ada 3 teori yang menyatakan bahwa hukum Islam, masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, yang kedua, teori Persia, dan yang ketiga, teori Mekkah. Teori yang pertama, teori Gujarat, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 oleh para pedagang, dan teori ini dikemukakan oleh Snook Hergonje. Yang kedua, teori Mekkah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para pedagang ke Nusantara, dan teori ini dikuatkan oleh para sejarawan, salah satunya Buya Hamka. Dan yang ketiga, teori Persia yang menyatakan bahwa teori ini sama dengan teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi. Baik, saya akan melanjutkan dari video yang pertama, yakni yang kedua, hukum Islam di Malaysia. Hukum Islam di Malaysia ada 3 masa. Yang pertama, masa sebelum penjajahan, yang kedua, masa penjajahan, dan yang ketiga, masa kemerdekaan. Yang pertama, masa penjajahan ini dimulai pada abad ke-14. Kerajaan yang pertama berdiri di Malaysia yakni Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka setelah menjalin hubungan dengan Kerajaan Pasai. Hukum Islam di Kerajaan Malaka ini menganut mazhab Syafi'i dan peradilan hukum kaidah dalam hukum pidana dan perdata. Kerajaan Malaka ini merupakan kerajaan pertama di Malaysia yang menganut hukum Islam undang-undang tertulis atau yang disebut dengan Undang-Undang Malaka. Masa yang kedua yakni masa penjajahan Inggris. Pada masa penjajahan Inggris, masyarakat Malaysia menganut hukum Inggris yang terdiri dari 2 fase, yakni fase yang pertama, Inggris memperkenalkan administrasi dan hukum keluarga Islam, dan pada fase yang kedua mengatur tentang hukum pelanggaran agama. Pada masa penjajahan ini, hukum Islam sebagai dasar negara berubah dan tersingkirkan oleh hukum Inggris tersebut. Yang ketiga, masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ini, masyarakat Malaysia menganggap bahwa hukum Islam ini kalah dengan hukum Inggris, karena hukum Inggris mengatur tentang semua masyarakat Malaysia dan hukum Islam hanya berlaku pada masyarakat Islam saja. Baik, saya akan melanjutkan teori yang ketiga, yakni hukum Islam di Brunei Darussalam. Penerapan sanksi pidana hukum Islam di Brunei Darussalam dilakukan secara bertahap. Ada 3 tahapan, yakni di antara 3 tahapan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pada tahapan ini mengacu pada hukuman penjara dan sanksi bagi para pelanggar. Yang kedua, pada tahapan ini mengacu pada hukuman yang lebih berat, yakni termasuk mulai diberlakukannya hukuman cambuk dan potong tangan. Dan yang ketiga, pada tahapan ini mulai diberlakukan hukuman mati dengan cara dirajam. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni hukum Islam di Singapura.
Perkembangan hukum Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Untuk menunjang berlakunya hukum Islam di sana, maka dibentuk beberapa lembaga-lembaga Islam, yakni yang pertama Majelis Ulama Islam Singapura atau MUIS, Himpunan Dakwah Islami atau Jamiah, dan Majelis Pendidikan Anak-anak Muslim atau Mendaki, dan yang tertinggi dan Administration of Muslim Law Act atau AMLA sebagai badan hukum tertinggi atau undang-undang hukum Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yang ini hukum Islam di Thailand. Sejarah Islam di Thailand tidak terlepas dari perjalanan sejarah negara itu sendiri, di mana Thailand yang dulu bernama Siam kemudian berganti nama menjadi Thai. Asal mula penamaan Thailand tersebut dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, yakni Sukhothai, yang berdiri pada tahun 1238. Kerajaan Thai menerapkan kebijakan Tasjim, yang dimana kebijakan ini mengharusutamakan budaya Thai pada umat Muslim. Pada masa Raja Chulalongkorn Rama V, hukum Islam yang mengatur berkaitan tentang permasalahan keluarga dan warisan sudah ada dan berkembang. Karena hukum ini merupakan satu-satunya hukum yang berkembang di tengah masyarakat, maka dibentuklah satu peradilan agama yang melaksanakan hukum tersebut, yang disebut dengan lembaga Dato Yutitham.